Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rahmatul Mutmainah dengan NPM 21150611120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan rel yang saya ampuh selama magang di PT Telekomunikasi Indonesia terhadap mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dan Praktikum Keamanan Sistem Informasi. Pada program magang MBKM periode Februari sampai dengan Juni 2024, saya mengikuti program magang Merdeka di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, di mana saya sebagai developer dan mengambil role document engineer. Karena di Telkom Indonesia ini banyak tribe, jadi saya ditempatkan di Tribe Padi UMKM yang merupakan salah satu produk digital Telkom berupa e-commerce yang mewadahi UMKM, BUMN, serta swasta dalam melakukan aktivitas transaksi barang dan jasa. Dan di sini apa sih keamanan sistem informasi? Jadi keamanan sistem informasi adalah upaya melindungi sistem komputer dan data dari keamanan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Hal ini penting karena informasi yang aman memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang merupakan fondasi bagi operasi bisnis yang andal dan efisien. Dalam konteks dunia digital saat ini, serangan cyber semakin canggih dan beragam dapat merugikan perusahaan secara finansial dan merusak reputasi dari perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu, penerapan praktik keamanan yang kuat seperti enkripsi, firewall, dan pemantauan jaringan menjadi esensial untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan dari bisnis itu tersendiri. Kemudian apa aja sih aspek penting keamanan sistem? Di sini ada 3 aspek penting dari keamanan sistem informasi. Yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan, kedua itu ada integrity atau integritas, dan ketiga itu ada availability yaitu ketersediaan. Yang pertama kita membahas tentang confidentiality, atau kerahasiaan, yaitu melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan melakukan teknik enkripsi salah satunya, yaitu mengamankan data dengan algoritma enkripsi. Kemudian bagaimana cara mengkontrol aksesnya agar kerahasiaan tersebut dapat terjamin, yaitu melakukan implementasi, autentifikasi, dan otorisasi untuk mengontrol siapa saja yang dapat melakukan akses ke data tersebut. Lalu kemudian yang kedua, ada integrity atau integritas, yaitu menjamin bahwa data dan sistem tetap akurat dan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang, dengan cara checksum dan hash. Jadi pengguna fungsi hash untuk memastikan data tidak berubah. Kemudian melakukan kontrol versi, dengan menyimpan versi sebelumnya dari data yang sudah ada untuk melacak perubahan yang terjadi. Kemudian ada availability, yaitu ketersediaan, memastikan bahwa sistem dan data tersedia bagi pengguna yang sah kapanpun diperlukan. Jadi akses tersebut tuh hanya untuk pengguna yang sah. Pengguna yang sah itu apa sih? Pengguna yang sah itu misalkan developer-developer yang sudah terikat kontrak pada perusahaan tersebut, yang menangani pada fitur-fitur tersebut dan itu tidak dibagikan secara luas. Lalu ada bagaimana ketersediaan itu tetap ada, yaitu dengan cara redundancy, yaitu penggunaan backup dan sistem failover. Jadi adanya backup pada data-data yang penting itu diperlukan karena untuk mencegah kehilangan data. Lalu manajemen kapasitas, itu memastikan sumber daya yang cukup tersedia untuk mendukung layanan yang ada. Jadi dipastikan kapasitas yang diperlukan itu memenuhi standar pada layanan-layanan yang tersedia. Lalu di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai keterkaitan dokumen engineer terhadap
mata kuliah keamanan sistem informasi dan praktikum keamanan sistem informasi. Di sini di sini saya terdapat tiga tiga tugas utama sebagai dokumen engineer. Yang pertama yaitu membuat dokumen kontrak membuat API membuat dokumen kontrak API, lalu technical dokumen, lalu user manual. Untuk technical dokumen mungkin agak terlalu rahasia, jadi tidak saya cantumkan di sini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang API Contract Documentation. Eh, Keterkaitannya terhadap keamanan sistem yaitu menguraikan protokol keamanan yang digunakan oleh API seperti penggunaan HTTPS, lalu tekan otorisasi untuk memastikan bahwa komunikasi antar sistem dan aplikasi pihak ketiga itu aman. Lalu mendefinisikan kontrol akses dan izin yang diperlukan untuk mengakses berbagai endpoint API, memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Jadi, di sini saya membuat beberapa API kontrak, dan di situ saya akan memberikan aksesnya kepada pihak-pihak eh, yang berkaitan dengan proyek tersebut. Misalkan saya berada di squad payment. Oh ya, di sini saya aktif dalam 5 squad. Yang pertama itu ada payment, kedua disbursement, lalu fulfillment, lalu ada transactional, discovery, dan ada juga termin atau apa approve gitu. Itu ada 6 ternyata. Lalu di sana saya misalkan di payment. Di payment ini ada suatu fitur yang dibuat oleh back-end-nya. Nah, di sini saya akan memberikan akses tersebut hanya untuk ke back-end-nya dan front-end yang akan mendeploy fitur tersebut. Jadi tidak ke semua orang akan saya berikan akses endpoint API tersebut. Lalu untuk audit dan penilaian risiko di sini mendokumentasikan hasil audit keamanan dan penilaian risiko serta tindakan mitigasi yang diambil untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan. Jadi untuk audit dan penilaian risiko ini saya kemarin eh, turut andil dalam membuat dokumentasi audit dan keamanan penilaian risiko ini bersama dengan stakeholder yang terkait dan bersama supervisor serta tim back-end, lalu eh, tim dokumen engineer juga. Di sana ada mentor saya juga, lalu ada beberapa dari QA-nya. Di sini kita bersama-sama untuk melakukan pendokumentasian penilaian risiko dan cara mengatasi kelemahan yang ditemukan. Dan di sini ada dokumentasi pengerjaan kontrak API yang telah saya buat. Salah satunya yaitu ini dalam tim discovery. Di sini saya mendokumentasikan tentang fitur-fitur apa saja yang mereka telah buat. Di sini ada 18 yang diupdate. Lalu di sini contohnya itu ada product collection. Di sini fungsinya ada untuk mengupdate produk. Nah, pertama itu ada assign. Assign ini untuk saya berikan akses ke pihak yang berwenang tadi. Di sini saya biasanya akan memberikan akses dan kepada backend. Lalu di sini ada deskripsi, terus ada request metode-nya. Di sini saya menginputkan apa saja yang telah diberikan backend kepada saya. Lalu API endpoint-nya di sini ada API endpoint-nya. Di sini saya mendapatkan itu dari tim backend-nya. Lalu ada authorization. Lalu di sini ada authorization-nya yaitu bearer token. Ini saya dapatkan dari dokumen backend-nya juga. Lalu di sini ada link Swagger itu untuk kumpulan lengkap backend-nya. Di sini ada params dan request body-nya.
Di sini kemudian misalkan di sini ada kategori untuk merekomendasikan suatu barang. Biasanya ada sama aja, ada assign ke siapa, deskripsi dari fungsi kategori sini apa, all request metodenya apa, URL-nya. Nah, URL ini kita gunakan untuk mengintegrasikan si API, mengintegrasikan ke servernya. Jadi di sini URL servernya dan di sini ada API endpoint-nya. Jadi untuk agar memudahkan si front end untuk mengintegrasikan API ke servernya seperti itu. Di sini ada authorizationnya, bearer token, dan di sini ada. Nah, ini kan merupakan hal-hal yang bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh eh, yang berwenang saja. Seperti itu. Dan semua ini saya dapatkan dari dokumen backend berupa file JSON-nya, kemudian saya pindahkan pada kontrak API agar mudah dibaca oleh developer front end-nya dan QA-nya seperti itu. Jadi dari file JSON saya menggunakan Postman untuk membacanya agar lebih mudah. Kemudian di sini ada dokumentasi pengerjaan audit dan penilaian risiko. Di sini saya kemarin membuat untuk penetration test report dari Padu UMKM untuk all feature pada 21 Maret 2024. Di sini tertera digital operation dan assurance. Ini rahasia, hanya untuk keperluan internal Telkom, dilarang menggandakan baik sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Telkom. Jadi di sini saya tidak bisa membagikan isinya, hanya membagikan dari file apa yang saya buat kemarin. Dan di sini untuk pembuatan dokumennya saya sendiri yang membuatnya, dan di sini dan dibantu oleh rekan-rekan lain yang terkait dengan keamanan sistem ini seperti dokumen engineer, backend, dan QA-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan kata ataupun pengucapan yang tidak sesuai. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.